Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Ilo Devi Sania dapat kembali berjumpa dengan Anda. Kali ini dalam program Ngobrol Politik yang akan membahas terkait duet Ganjar dan Mahfud MD di mata pemilih Sulsel. Hari ini Tribuners Menko Polhukam Mahfud MD telah resmi dipilih sebagai bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Pak Ganjar Pranowo dalam pemilu 2024 nantinya. Untuk itu kita sudah menghadirkan narasumber kita hari ini Bapak Dr. Firdaus Muhammad MA, dosen komunikasi politik UIN Alauddin Makassar. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Ya. Baik, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah hari ini juga Pak sudah kita melihat di beberapa tayangan di televisi maupun di berbagai berita yang beredar bahwa Menko Polhukam Mahfud MD telah resmi dipilih sebagai bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Pak Ganjar. Nah kita ingin meminta pendapat dari Bapak dulu sebagai dosen komunikasi politik melihat hal ini seperti apa mungkin? Ya, terima kasih. Saya kira ini kabar yang memang sudah lama ditunggu, terutama lagi maraknya calon pendamping presiden. Jadi ini sudah ada 3 nama, Prabowo, kemudian Anies, kemudian Ganjar. Nah, Anies sudah lebih awal diusung, lalu kemudian sudah ada pendamping pasangan. Yang menjadi teka-teki adalah siapa pasangan Ganjar dan siapa pasangan Prabowo. Nah, hari ini terjawab setelah Ibu Megawati mengumumkan pasangan Ganjar berduet dengan Menko Polhukam Pak Mahfud MD. Nah, ini menarik dan saya kira justru pemantiknya adalah setelah ada pasangan pertama Pak Anies dengan Muhaimin, lalu kemudian hari ini ada Ganjar dengan Mahfud. Ya tentu posisi Mahfud sangat familiar di masyarakat Indonesia, terutama dari sepak terjangnya, sudah pernah 2 kali menjadi menteri, era Gus Dur dan era Jokowi, lalu kemudian Mahfud juga merupakan mantan ketua MK. Jadi figur ini sudah sangat dari segi keterkenalan ya sudah sangat terkenal. Lalu kemudian kita melihat sangat ideal pasangan ini yang melengkapi. Bahkan Mahfud itu kan posisinya menteri, sementara Ganjar adalah gubernur. Tetapi sebagai kader PDIP, Ganjar memiliki potensi popularitas dan elektabilitas yang menjanjikan. Dan harus juga dicatat bahwa ini sesungguhnya bisa dianggap sebagai estafet kepemimpinan dari Jokowi. Di mana PDIP sebagai partai penguasa yang kemudian mengusung sekarang Ganjar dan Mahfud sebagai kelanjutan dari Jokowi. Itu kalau dilihat dari konteks PDIP. Ya, saya kira itu. Mungkin bagaimana pandangan Bapak terkait kerjasamanya tadi mungkin sudah dipaparkan begitu Pak. Mungkin apa yang menjadi keunggulan begitu dari kedua pasangan ini untuk mungkin menarik di mata pemilih Sulsel gitu Pak? Sejumlah tokoh itu sudah dilakukan di Sulsel, kita tahu itu. Bukan hanya sekali. Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, kegiatan-kegiatan seperti jalan santai sudah pernah diikuti oleh beliau, sehingga Ganjar sangat familiar di Sulsel. Berikut juga dengan Mahfud MD. Mahfud MD juga bukan figur baru di Sulsel. Ada silaturahim dengan tokoh-tokoh di Sulsel, termasuk misalnya ketika Andre Gurutake Haji Sanusi Baco meninggal, meskipun tidak hadir di hari meninggalnya, tetapi kemudian beliau bersiarah di makam beliau. Nah, ini kan menunjukkan bahwa Mahfud juga memiliki keterikatan emosional dengan tokoh-tokoh di Sulawesi Selatan. Jadi duet Ganjar Mahfud ini di mata pemilih Sulsel saya kira 2 figur yang bisa diterima keberadaannya. Ya tentu tanpa menafikan keberadaan dari figur-figur lain nantinya. Baik, mungkin Pak untuk tantangan yang nantinya akan dihadapi oleh baik Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud MD, tentunya tantangan terbesar yang dihadapi oleh pasangan ini dalam memenangkan hati pemilih di Sulawesi Selatan khususnya Pak?
Ya itu problem Mhm, tersendiri ya. mhm. Jadi ketika sudah posisinya kontestasi Ya. bersaing Sulsel, sejauh ini partai yang dominan itu adalah misalnya Golkar. Itu bisa disebut bahwa Sulsel adalah lumbung suara basis Golkar, meskipun itu tidak bisa lagi dimonopoli. Nah, selain Golkar ada Nasdem. Nah, Nasdem eh, juga memiliki kekuatan di Sulawesi Selatan, ditambah lagi dengan ada Gerindra. Ini kalau dari peta partai pengusung. Mhm. Nah, jadi disinilah salah satu problem yang harus dibaca oleh pasangan Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan, yaitu partai pengusung, keberadaan kekuatan yang dimiliki oleh jejaring politik yang dimiliki oleh PDIP, kemudian Hanura, P3, Perindo, bagaimana jejaring-jejaring partai ini digunakan untuk pemenangan di Sulawesi Selatan. Nah, yang kedua, selain dari partai tadi, juga ada tokoh get voter ya, sebagai penarik suara yang bisa digunakan oleh pasangan ini. Di antaranya misalnya Dani Pomanto. Mhm. Dani Pomanto itu sekarang sudah menjadi kader PDIP, sudah berpindah dari Nasdem ke PDIP. Nah, dan di beberapa media sudah disampaikan, dipublish bahwa Dani Pomanto siap bekerja untuk pemenangan Ganjar Mahfud. Nah, artinya apa? Dani Pomanto sebagai wali kota Makassar itu tentu memiliki pengaruh. Nah, termasuk Makassar ini kan jumlah suara terbesar ada di Makassar. Nah, kalau misalnya Dani Pomanto all out, itu Mhm. tentu ada efek Dani terhadap Ganjar Mahfud ini di Makassar. Dan tentu juga Sulsel karena Pak Dani juga kelihatannya terbaca akan maju di pemilihan gubernur. Maka ya, Mhm. ini menjadi uji coba kemampuan Dani Pomanto di dalam memenangkan duet ini sebagai investasi bagi Pak Dani juga untuk maju nantinya di pilgub yang akan datang di Sulawesi Selatan. Nah, selain Mahfud, saya kira tokoh yang bisa berpengaruh diantaranya adalah tokoh P3, Pak Amirus Kara. Nah, itu. Jadi kalau misalnya dari kekuatan partai, PDIP itu bukan partai berbasis yang kuat di Sulsel, tetapi jejaring dengan adanya P3, kemudian Hanura, kemudian Mhm. Perindo itu bisa menjadi jejaring. Tetapi kekuatan lain yang bisa digunakan adalah bagaimana memanfaatkan potensi tokoh yang menjadi get voter. Di antaranya tadi ada Pak Deddy Manto, ada kemudian Pak Amirus Kara dan tokoh-tokoh lainnya. Saya kira itu. Baik, artinya, untuk peran penting pilkada dan pileg dalam membentuk opini pemilih terhadap pasangan ini pasangan politik ini Pak, mungkin apakah ada hubungannya Pak? Oh ya, itu yang ketiga Mhm. itu. Jadi kalau pertama tadi partai, yang kedua tokoh, yang Mhm. ketiga adalah para kontestan yang ikut di dalam pemilihan legislatif, Iya. baik di tingkat kabupaten kota, provinsi maupun pusat DPR RI. Nah, ini ada istilah yang sudah sering dikembangkan, yaitu istilah ekor jas. Mhm. Artinya kader-kader partai yang masuk menjadi calon anggota legislatif dari PDIP, dari P3 dan partai pengusung lainnya untuk pasangan ini, itu akan membranding diri dengan figur Ganjar Mahfud. Nah, jadi justru caleg juga bisa mendapatkan pengaruh dari ketokohan Ganjar Mahfud ini, itu kemudian bisa dimanfaatkan oleh para caleg. Nah, begitu juga sebaliknya, para Mhm. caleg inilah yang menjadi duta-duta pasangan duet Ganjar Mahfud ini sampai ke pelosok-pelosok. Jadi dia membranding diri sebagai caleg, lalu kemudian dia juga kaitkan dengan mengkampanyekan Ganjar Mahfud. Nah, itu. Jadi sekali lagi jaringan dari partai tadi turunannya ke caleg-caleg itu besar pengaruhnya ketika mereka dijadikan perpanjangan tangan. Di samping caleg juga memiliki asas manfaat Mhm. dari pasangan ini. Jadi ketika dia membranding diri bahwa
si A sebagai caleg dari partai pengusung Ganjar Mahfud, lalu kemudian membranding diri bahwa dia adalah caleg yang di apa namanya disandingkan dirinya dengan Ganjar Mahfud. Jadi di situ misalnya dari partai PDIP kah dia, dari P3 kah dia, atau dari partai pengusung lainnya. Untuk pasangan Ganjar Mahfud ini, kemudian dia pasang lagi fotonya. Jadi satu kali pasang gambar sudah ada branding caleg, ada branding Ganjar Mahfud. Nah ini yang saya kira potensi-potensi yang bisa dimanfaatkan oleh pasangan ini, terutama di Sulawesi Selatan. Baik Pak, itu tadi kita melihat dari sisi partai, kemudian ketokohan dan juga ada pileg dan juga pilkada yang ada di Sulawesi Selatan. Mungkin dari pandangan masyarakatnya sendiri Pak akan seperti apa? Apakah juga mereka akan kalau boleh diraba-raba atau diterka-terka, masyarakat Sulsel melihat pasangan ini seperti apa begitu Pak? Ya, masyarakat sekarang agak sulit untuk kita tebak ya, perilaku pemilih itu sangat fluktuatif. Kadang-kadang kita merabanya, oh kira-kira ke sini. Jadi kayak tendangan penalti saja kita itu meraba-rabanya. Ini bolanya ke kiri apa ke kanan. Tetapi tentu ada indikasi-indikasi. Ya, ada data-data yang kita jadikan dasar untuk melihat kecenderungan suara pemilih. Nah, yang saya kira pertama harus menjadi catatan pasangan Ganjar Mahfud, seperti juga pasangan lainnya nanti, itu adalah tentang geopolitik. Ya, politik itu Jawa luar Jawa, itu kan masih ada istilah-istilah seperti itu. Nah, Ganjar ini kan orang dari Jawa, terutama Jawa Tengah ya basisnya, lalu kemudian Mahfud itu lama di Jogja. Tetapi dia adalah orang Madura. Madura itu Jawa Timur. Jawa Timur ini adalah basis yang diperebutkan karena kontribusi Jatim itu sangat sangat besar. Nah, kalau ini dilihat, anggaplah Jawa Madura itu satu paket, lalu kemudian bagaimana misalnya pasangan ini mendekatkan diri mengambil hati masyarakat Sulawesi Selatan. Ya, ini kan secara geopolitik saya kira itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Jadi bagaimana Mahfud itu mendekatkan diri, kan biasanya tuh ada pegelaran di kerajaan ya, pemberian gelar raja, ada Pak Daengan, itu sehingga dia menjadi orang yang bisa diterima. Dan saya kira di Sulawesi Selatan orang sangat terbuka sih yang seperti itu. Artinya tidak menjadi ganjalan untuk maju di Sulsel hanya karena perbedaan identitas kesukuan misalkan. Tapi lagi-lagi harus hati-hati mengolah isu itu, ya, isu terkait geopolitik. Dan yang terpenting lagi adalah pasangan ini itu ke depan, saya kira semua ya kita tahu bahwa pemilih terbesar nantinya adalah pemilih yang milenial. Milenial ini kan karena sangat besar potensinya, maka ini harus didekati. Nah, sementara ini kan sepertinya yang lebih milenial itu Ganjar, ya. Jadi Ganjar bisa bergaya anak muda gitu kan. Bagaimana Ganjar misalnya dulu pernah investasi terhadap mahasiswa asal Sulsel ketika masalah pandemi kemarin kan itu kan bisa menjadi investasi sebagai modal sosialnya Ganjar dan dekat dengan anak muda. Bahkan ini sudah pernah kita lihat di Makassar ada komunitas rambut putih. Nah itu. Jadi saya kira isu-isu milenial ini tidak bisa diabaikan. Jadi justru rambut putih itu tidak mencerminkan dia sebagai generasi kolonial, tetapi justru stylenya dia bisa memainkan style milenial. Nah, dibanding Mahfud misalkan, Mahfud saya kira sebagai tameng untuk penguatan intelektualitas, integritas. Nah, itu kan Mahfud sudah. Jadi ini sebenarnya saling melengkapi. Yang bisa menggait pemilih milenial itu adalah Ganjar yang lebih ke orientasi itu ya. Tapi tanpa kita mengabaikan bahwa Mahfud juga tentu beliau juga kan penceramah ya, biasa jadi dari religius, persoalan hukum, integritas saya kira sudah teruji. Maka saya kira ini semakin meyakinkan bahwa kontestasi
figur-figur yang dipilih masyarakat sudah menjadi ada alasan masyarakat untuk menentukan pilihan. Ketika mau pilih Anies dengan Muhaimin ada alasannya. Ketika memilih Ganjar dengan Mahfud sudah ada alasannya. Nah, tinggal sekarang bagaimana para kandidat ini mendekati pemilih pemula, pemilih milenial. Itu saya kira yang sangat penting, yang sangat berpengaruh. Karena pemilih pemula boleh jadi nanti tidak lagi berpikir tentang kelompok-kelompok apakah Jawa, luar Jawa itu. Kalau pemilih milenial itu lebih fokus terhadap bagaimana mereka ini merasa terwakili. Nah, sejauh mana mereka mengangkat isu-isu yang mewakili aspirasi dari kaum milenial, saya kira itu bisa menjadi reasoning, alasan bisa menggait pemilih pemula, pemilih milenial, generasi Z yang bisa menjadi pendulang suara. Jadi sekalipun tadi bukan basis PDIP di Sulsel, tetapi ketika mampu menjual isu yang kemudian mendekatkan dengan pemilih milenial, saya kira itu potensi yang sangat besar, dan itu bisa dimainkan oleh Ganjar khususnya. Baik Pak, terkait pemilih milenial dan juga generasi Z gitu Pak. Sekarang kita lihat ada generasi Z setelah milenial, itu mungkin Ganjar sudah bermain di media sosial begitu Pak. Mungkin bagaimana Bapak melihat gerakan Pak Ganjar ini di media sosial? Kalau dari pandangan Bapak seperti apa? Ya, Ganjar adalah figur kepala daerah ya pada masanya sampai sekarang itu adalah justru trendingnya itu dia sebagai kepala daerah yang sangat aktif di media sosial itu. Ketika misalnya pukul meja, ketika ada itu pungli, itu kemudian menjadi viral. Jadi sekarang pertanyaannya, kenapa Ganjar yang gubernur Jawa Tengah gitu dibanding kalau misalnya DKI, kenapa dia sangat familiar? Karena antara Jawa Tengah dengan Jakarta ya sama saja kalau di media sosial. Jadi karena ini kan beberapa figur ya yang aktif bermedia sosial dan mendulang dukungan apresiasi dari masyarakat, terutama milenial, itu adalah misalnya ada Ganjar sendiri, lalu kemudian ada Ridwan Kamil, dan lain sebagainya. Ada kan tokoh-tokoh yang kemudian dekat kepada masyarakat melalui media sosial, dan saya kira Ganjar di situ. Jadi Ganjar itu menjadi terkenal karena masifnya menggunakan media sosial, dan tentu ini sudah menjadi investasi. Kan kita lihat tuh, kenapa kemudian PDIP menetapkan Ganjar? Ya awalnya kan mau menyandingkan dengan kader yang lain. Cari-cari, itu kan Ganjar nggak langsung diplotkan langsung, tetapi sempat bermain pada survei, apakah Puan Maharani ini bisa dijual atau bagaimana, apakah kader yang lain lagi bisa atau bagaimana. Ganjar sebelum diakui oleh PDIP pun tren surveinya selalu naik, itu karena dia sudah memiliki popularitas dan aktifnya memposting kegiatan-kegiatan dia di media sosial, sehingga ini menjadi alat untuk bisa lebih mendekatkan kepada pemilih pemula dengan masifnya dia di media sosial. Oke, baik. Jadi memang pemanfaatan media sosial oleh Pak Ganjar sendiri memang sudah jauh-jauh hari begitu ya Pak dilakukan, bukan hanya untuk pemilihan di Pilpres nantinya, pada saat juga dia menjadi kepala daerah juga memang sudah aktif begitu menggunakan media sosial. Itu yang menjadikan dia trending topik terus isu-isunya itu. Sehingga PDIP nggak bisa lagi membendung. Jadi PDIP mau tidak mau Mahfud Ganjar lah yang harus diusung. Kan kalau kita mau melihat aspek-aspek lain kan bisa saja Mahfud Ganjar gitu kan. Nah, kalau dilihat dari ada akademisinya, integritasnya, tetapi di media sosial Ganjar sangat aktif, sehingga itu menjadikan survei tingkat keterkenalannya sangat tinggi. Nah, sehingga dia menjadi tokoh yang pada akhirnya Megawati memilih Ganjar karena aspek itu popularitas yang tidak terbendung dan posisinya tinggi terus. Baik, mungkin Pak terkait juga elektabilitas antara Ganjar dan juga Pak Mahfud MD sendiri, kita lihat antara luar Jawa dan Jawa begitu Pak, kita mungkin melihat jumlah pemilihnya akan sangat berbeda begitu, tapi mungkin
antara elektabilitas Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud MD di Sulawesi Selatan dengan elektabilitas Pak Ganjar dan Mahfud MD di daerah lain seperti apa? Sebenarnya tidak terlalu relevan ya untuk menjadi isu yang disuarakan untuk menyuarakan Jawa luar Jawa bagi kontestan ya. Karena nanti ini kan isu sensitif. Ini bisa menjadi bagian dari politik identitas. Karena kapan ini salah mengolah isu ini, itu bisa menuai kritik dan merugikan kontestan. Tetapi ini harus dipahami bahwa orang melihat Jawa luar Jawa ini kan soal keterwakilan. Misalnya Indonesia Timur tidak merasa terwakili misalkan. Nah, lalu kemudian apa menjadi alasan? Nah, alasan Mahfud, Ganjar itu harus banyak turun di Sulawesi Selatan, lalu kemudian memahami problematika masyarakat Sulawesi Selatan dan kemudian apa yang dijanjikan. Misalnya infrastruktur. Kita di jalan saja, jalan di Sulawesi Selatan saja antar kabupaten itu belum memadai. Harus memberi perhatian. Dan banyak potensi-potensi di Sulawesi Selatan itu harus mereka pahami, lalu kemudian dia tidak dilihat lagi kehadirannya sebagai orang Jawa luar Jawa, Jawa Madura, tetapi dia sudah menyatu dengan masyarakat Sulawesi Selatan dengan menunjukkan komitmennya terkait dengan pembangunan di Sulawesi Selatan. Jadi dia harus menjadi bagian dari Sulawesi Selatan. Nah, apalagi di sini kan sudah banyak jaringan-jaringannya, tokoh-tokoh di sini. Jadi kedua-duanya sudah memiliki investasi sosial, politik. Karenanya tinggal diolah. Jadi penerimaan masyarakat Sulawesi Selatan terhadap pasangan ini saya kira cukup baik. Tetapi jangan dijual bahwa Jawa luar Jawa, tetapi dia harus memahami isu itu. Jadi artinya ini jangan ditonjolkan, tetapi jangan juga diabaikan. Karena sekarang sudah orang mulai bicara Jawa, luar Jawa misalnya. Ini kan sama saja Anies dengan Muhaimin, lalu kemudian Ganjar dengan Mahfud. Nah, Prabowo nanti entah dengan siapa, kita tunggu. Nah, kalau misalnya tiga pasangan ini semuanya representasi Jawa semua, itu sensitif kalau itu yang mereka jual. Tetapi mereka tidak boleh juga mengabaikan isu ini. Dalam hal ini cara mensiasatinya adalah bagaimana dia tetap menjadi bagian dari Indonesia. Bahwa dia lebih Indonesia dibanding menjual sentimen kesukuan. Tetapi pemilih tradisional gitu ya, itu masih ada kecenderungan-kecenderungan itu. Siapa wakilnya seperti dulu misalnya Jokowi JK, SBY JK itu. Nah, saya kira itu harus menjadi pertimbangan-pertimbangan terkait dengan isu politik, bagaimana supaya menarik perhatian masyarakat Sulawesi Selatan untuk memilih pasangan ini bersaing dengan pasangan yang lain. Baik, artinya hal ini harus menjadi perhatian khusus begitu ya Pak, jangan sampai menjadi misleading di masyarakat gitu ya Pak. Baik, mungkin Pak terkait isu-isu spesifik apa mungkin yang perlu diperhatikan oleh dua pasangan calon ini untuk menggait masyarakat Sulawesi Selatan, terkhususnya isu-isu mungkin yang penting untuk diangkat di Sulawesi Selatan, Pak? Saya kira kalau Sulawesi Selatan itu pertama kan masyarakatnya berbudaya, religius. Saya kira kedua tokoh ini bisalah memahami aspek itu. Nah, yang terpenting di Sulawesi Selatan tentunya adalah lebih kepada pembangunan infrastruktur. Supaya ketimpang, apalagi Sulawesi Selatan, khususnya Makassar sebagai pintu gerbang Indonesia Timur, sekarang apakah sudah layak infrastrukturnya untuk menjadi gerbang Indonesia Timur misalkan. Jadi ini harus menjual isu itu dibanding dengan menjual isu-isu identitas, isu-isu lokalitas, tetapi menjual isu nasional di mana mengembangkan isu misalnya keadilan pembangunan, terutama apa yang dijanjikan untuk masyarakat Sulawesi Selatan sekaligus rasionalisasinya. Jangan hanya kemudian terkesan dijanji, tetapi ada pola-pola yang digunakan untuk program bagaimana untuk melanjutkan pembangunan Sulawesi Selatan. Jadi harus ada menjadi isu yang mengesankan bahwa kedua pasangan ini itu dekat dengan masyarakat Sulawesi Selatan, menjadi bagian dari masyarakat Sulawesi Selatan. Nah, karena itu pentingnya tadi tokoh-tokoh itu get voter. Jadi bukan hanya Pak Dhani kan tokoh politik,
kemudian Pak Amir Uskarah misalnya tokoh politik, ada tokoh PDIP, ada juga misalnya kayak Pak Samsuniang kan punya jaringan-jaringan misalnya kan seperti itu. Ada Pak Ridwan Witiri. Nah, itu tokoh-tokoh yang bisa membawa figur ini. Nah, belum lagi ada Pak ini yang tampil di layar, Tuan Guru Bajang, itu juga punya jejaring di sini. Iya. Nah, jejaring alumni Timur Tengah, beliau kan sebagai alumni Timur Tengah dari Perindo ya, beliau sekarang di Perindo. Itu juga bisa, beliau itu sangat dekat dengan masyarakat Sulawesi Selatan. Jadi misalkan Ganjar atau Mahfud ketika ke Sulawesi itu didampingi oleh Tuan Guru Bajang, itu punya pengaruh karena punya jejaring. Jadi faktor get voter ini menjadi sangat penting juga. Siapa tokoh-tokoh di Sulawesi Selatan yang dia harus kunjungi. Karena ketika sudah mampu membranding diri, dapat dukungan dari tokoh agama khususnya, tokoh budaya, tokoh-tokoh masyarakat, itu sudah bisa disandingkan dengan dirinya, maka itu sedikit banyaknya memberi pengaruh. Jadi dia harus mampu mendekati tokoh-tokoh di Sulawesi Selatan, lintas agama, budaya, kemudian masyarakat, tokoh-tokoh yang dilibatkan, memberi support, dukungan kepada pasangan ini tentu bisa memberi pengaruh terhadap publik melihat bahwa tokoh ini religius, peduli budaya, peduli agama, lalu kemudian punya integritas, punya visi membangun Indonesia, termasuk membangun Indonesia Timur. Saya kira itu. Baik, artinya Pak, untuk pandangan masyarakat Sulsel sendiri dengan tokoh-tokoh ini yang menjadi bagaimana nanti dia disandingkan, misalnya Bapak Ganjar, kemudian Pak Mahfud MD juga berkunjung ke Sulawesi Selatan, memang sangat berpengaruh seperti itu ya Pak terhadap elektabilitas Ganjar dan juga Mahfud MD di Sulawesi Selatan? Ya betul. Jadi beliau harus turun. Jadi kalau perlu misalnya ambil jadi misalnya Pare-Pare, Palopo, Bone, Bulukumba itu kalau sudah menjangkau itu, termasuk Sopeng misalkan, jadi dia harus tebaran suaranya, apakah ini basis atau tidak, yang jelas dia harus memberi kepedulian bahwa dia peduli terhadap infrastruktur jalanan misalnya, taruhlah dia lewat di Cambah, lalu kemudian dia turun, lalu kemudian melihat, wah ini akan saya bikin tol di sini, misalkan. Itu orang akan berpengaruh karena jalanan itu bukan hanya untuk orang di Maros, bukan hanya di Bone, tetapi bagi infrastruktur yang bisa sampai ke lintas kabupaten lainnya. Nah, sehingga ketika itu misalnya memberi perhatian di situ, yang selama ini memberi perhatian terkait dengan kemacetan di Cambah, itu saya kira gaungnya itu Sulawesi Selatan akan memberi atensi karena ini menjadi persoalan yang setiap saat kita alami, terutama pengguna jalan di jalur itu. Itu misalnya. Nah, terus kalau di kabupaten lain, ini kan juga isunya kalau nelayan apa yang menjadi isu sehingga menjadi angin segar bagi para nelayan. Nah, kalau yang kepulauan itu kan misalnya Pangkep. Nah, itu kalau di Pangkep apa isu terkait dengan maritim? Kalau misalnya di Sidrap soal pertanian, terutama padi, apa inovasi-inovasi yang akan dijanjikan untuk bagaimana supaya masyarakat ini semakin berdaya dari ekonomi, terutama di sektor pertanian. Nah, bergeser misalnya di Luwu. Luwu itu terutama butuh sekali infrastruktur yang menghubungkan antara satu daerah dengan daerah lain di wilayah itu. Nah, di Bone juga saya kira demikian. Jadi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu hadir memahami persoalan masyarakat lalu kemudian memberi solusi-solusi. Nah, saya kira itu bisa menjadi alasan masyarakat untuk mendukung pasangan tertentu, termasuk Ganjar dan Mahfud. Artinya pola ini juga akan dilakukan oleh kandidat yang lain nanti. Pak Anies dan Muhaimin tentu juga bermain pada wilayah yang sama. Jadi tinggal bagaimana berusaha untuk merebut hati masyarakat Sulawesi Selatan untuk menentukan pilihannya. Baik Pak, mungkin terhadap agenda politik dari pasangan Ganjar dan juga Mahfud MD, mungkin tanggapan dari Bapak seperti apa dan juga mungkin respon masyarakat nantinya akan seperti apa Pak? Ya, agenda terpenting adalah tentu yang sangat penting ya,
menjadikan Pilpres ini damai. Jadi jangan masyarakat terbelah, terlibat konflik karena isu-isu politik. Jadi dan bagaimana mendorong masyarakat juga untuk berpartisipasi, untuk memilih nantinya. Dan terpenting lagi adalah tadi bagaimana dia bisa menyatu menjadi bagian dari masyarakat, lalu kemudian memberi janji-janji yang realistis yang bisa dinikmati oleh masyarakat nantinya. Jadi dia menjadi bagian dari masyarakat Sulawesi Selatan, sehingga apa yang menjadi agenda-agenda masyarakat Sulawesi Selatan dia hadir untuk memenuhi hajatan dari masyarakat, harapan-harapan masyarakat. Dia menjadi figur yang bisa menjadi solusi terhadap berbagai persoalan-persoalan di Sulawesi Selatan. Gitu. Jadi dia juga akan harus melihat potensi dari kandidat-kandidat lain nantinya. Nah, di dalam aspek ini jangan sampai ada benturan-benturan, ya, karena perebutan-perebutan bermain isu-isu yang justru nanti bisa menjadikan masyarakat berbenturan. Nah, saya kira itu harus ada komitmen Pilpres, pemilu yang damai, jujur, adil, itu harus ditunjukkan. Nah, sekaligus dia harus membranding apakah Ganjar ini betul-betul menjadi kelanjutan dari Jokowi. Anggaplah Jokowi dianggap berhasil meskipun dengan beberapa catatan-catatan. Nah, apakah Ganjar akan melanjutkan agenda-agenda Jokowi? Nah, atau justru ada inovasi-inovasi yang lebih kreatif dibanding dengan sebelumnya. Dan bagaimana dia, nah ini juga bagaimana menggaransi bahwa dia bukan petugas partai, bahwa dia benar-benar menjadi milik masyarakat Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Jadi tidak menjadi bayang-bayang Megawati misalnya, gitu. Nah, lalu kemudian atau justru menjadi bayang-bayang Jokowi. Nah ini saya kira harus dilakukan itu untuk mencerdaskan pemilih. Jadi bukan hanya bagaimana menang, tetapi juga harus memiliki komitmen untuk mewujudkan pemilu yang damai, sehingga kandidat yang bertanggung jawab, paling bertanggung jawab untuk menjadikan masyarakat itu berpartisipasi dengan cara-cara yang cerdas, tidak dengan cara-cara culas, konflik, menebarkan isu-isu yang akhirnya menjadikan masyarakat terpecah. Jadi kita ingin politik ini justru membawa berkah bagi masyarakat dan tetap menjadi masyarakat ini lebih lebih maju, berpartisipasi, tidak karena money politik, tetapi memang karena kandidat yang dipilihnya adalah potensial yang bisa memberi jawaban terhadap problem-problem kehidupan masyarakat. Sekian. Baik, artinya ini menjadi harapan kita bersama begitu ya Pak, bagaimana untuk mewujudkan pemilu nantinya yang damai serta antar pasangan calon juga tidak ada saling kubu-kubu atau bagaimana memprovokasi begitu pendukung yang lain untuk saling berkonflik. Lebih penting lagi Mbak, itu pemilih pemula ya. Iya, betul. Jadi kita ingin pemilih pemula ini benar-benar memulai partisipasinya itu dengan merasakan bahwa politik itu santun, indah, beretika gitu. Jadi ketika masyarakat pemilih pemula ini berpolitik tidak langsung disuguhi money politik, langsung tidak berhitung berapa suara saya, itu kan menjadi berbahaya kalau pemilih milenial itu langsung dijemput dengan money politik, langsung diajari tentang konflik, tentang perseteruan-perseteruan. Itu bisa jadi nanti justru mereka menarik diri dari panggung politik, dari partisipasi politik, atau justru berpartisipasi tetapi menjadi partisan, siapa yang bayar. Itu kan membahayakan, karenanya kita mengharapkan pasangan ini termasuk yang mengedukasi pemilih pemula untuk berpartisipasi dengan program-program yang menjawab kebutuhan mereka, diantaranya pengangguran, lapangan kerja, ya kan, mereka supaya tidak nganggur. Apa kemudian masa depan yang dijanjikan bagi pemilih pemula ini, menjemput masa depannya terutama di era kekinian.
Dan nanti kan yang harus juga dinetralisir adalah maraknya kampanye-kampanye black campaign, negatif campaign di media Ya, sosial. Saya betul. kira itu yang kita harapkan agar pemilih milenial ini jangan langsung terjebak pada kegaduhan-kegaduhan politik di media sosial Mhm. yang saling mencaci maki satu dengan yang lain. Tapi kita mengharapkan pemilih milenial ini benar-benar berpartisipasi dengan pendekatan sebagai pemilih rasional. Jadi pemilih pemula yang cerdas, yang rasional menentukan pilihannya karena alasan-alasan tertentu. Baik Pak, memang untuk pemilih pemula, generasi Z dan juga milenial ini harus punya treatment yang berbeda begitu ya Pak, untuk bagaimana mengikut sertakan mereka dalam kontestasi politik ini dan juga melihat bagaimana informasi berseliweran di media sosial dengan begitu derasnya arus informasi ini, kita juga harus bagaimana sama-sama bisa counter dengan baik gitu Pak. Nah untuk Mahfud MD sendiri Pak, ini kan kita sudah pernah melihat bahwa beliau ini sudah 2 kali pernah dicalonkan begitu menjadi bakal calon wakil presiden tapi gagal begitu Pak. Apakah ini sejak tahun 2014 begitu. Apakah ini juga cukup berpengaruh nantinya terhadap penilaian masyarakat terhadap Pak Mahfud MD sendiri? Saya kira konteksnya beda. Mhm. Ya, jadi konteks politiknya pada 2019 ya yang lalu itu eh, 2000 ya pada pilpres yang lalu ya tiba-tiba Mahfud tertolak oleh beberapa partai itu kan alasan politik. Mhm. Misalnya Golkar menolak, kemudian PKB menolak, ada partai-partai lain yang merupakan koalisi Jokowi menolak Mahfud dengan alasan masing-masing. Nah, Golkar sendiri kan sekarang sudah berada di merapat di Prabowo. Jadi saya kira itu adalah dinamika politik yang sudah berlalu, tapi saya kira catatan bagi seorang Mahfud itu adalah Mahfud tidak kemudian menjadi politisi yang baper, ya, Iya. karena tidak dipakai lalu kemudian bermanuver macam-macam, enggak kan, Mhm. ya. Mhm. Jadi dia saya kira negarawan, tidak memprovokasi gitu. Mhm. Nah, lalu ternyata karena sikapnya yang seperti itu, akhirnya dia tetap diambil di kabinet dan saya kira posisi sangat strategis ya sekarang ini. Nah, dan saya kira tidak ada yang berubah dari Mahfud setelah di luar pemerintahan, lalu kemudian Ya. dalam pemerintahan saya kira kekhasan seorang Mahfud itu tetap terjaga dari segi integritas, loyalitas, lalu kemudian komitmen-komitmen. Saya kira masyarakat Indonesia sudah memilih mengetahui hal itu. Nah, sehingga itu juga bisa menjadi alasan untuk memilihnya. Nah, tentu juga bisa dengan alasan lain. Tetapi karena kalau kita melihat misalnya jejak digital, Mahfud itu pernah menjadi juru kampanye kali ya, Mhm. kalau nggak salah di waktu di Prabowo gitu. Tetapi itu jejak politik, politik. Tetapi bahwa hari ini saya kira pasangan Ganjar Mahfud ini saling melengkapi. Masyarakat sudah mengetahui keduanya. Tinggal bagaimana mereka hadir di tengah-tengah masyarakat memberikan janji-janji yang mencerdaskan, memberi komitmen-komitmen untuk bisa memajukan Indonesia. Jadi dia harus punya visi membangun Indonesia ke depan. Saya kira di situ poinnya. Jadi kalau soal ketokohannya saya kira masyarakat sudah mengetahui. Istilahnya plus minusnya masyarakat sudah tahu. Iya. Jadi tidak sulit lagi untuk memperkenalkan. Kita istilahnya mau membela tidak bisa karena masyarakat sudah tahu. Kita mau meyakinkan masyarakat bahwa ini bagus, misalkan, tapi masyarakat mungkin ada tetap like and dislike, itu haknya masyarakat. Yang jelas bahwa kedua figur ini itu sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia, sehingga tidak sulit untuk membangun popularitasnya. Meskipun demikian, tetap harus dijangkau masyarakat-masyarakat yang di pinggir, masyarakat-masyarakat yang di garis kemiskinan, itu saya kira tetap harus dijangkau. Jadi jangan hanya melihat untuk mengejar suara semata, tetapi dia tetap harus hadir menjadi bagian dari Indonesia. Jadi sebelum menjadi presiden kalau terpilih, dia sudah harus mengenal Indonesia. Begitu juga tentu dengan kandidat lain, harus melakukan hal yang serupa. Baik Pak, ini kita terakhir mungkin Pak kita melihat bahwa Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin sudah
maju begitu mencalonkan diri, kemudian ada Ganjar dan juga Pak Mahfud MD. Nah, kemudian Pak Prabowo sendiri nih Pak, ini kan belum sampai saat ini belum mendeklarasikan begitu siapa yang akan menjadi calon wakil presiden yang akan menemani dia nantinya. Mungkin Pak, apakah ini juga dapat menjadi pemantik begitu Pak bagi Pak Prabowo sendiri melihat hadirnya Mahfud MD menemani Pak Ganjar Pak, atau seperti apa? Oke. Jadi saya kira juga kehadiran Mahfud ini boleh jadi efek dari pasangan Anies Iya. Caimin, ya kan? Nah, boleh jadi. Itu kan kalau kita melihat manuver-manuver politik. Nah, jadi setelah ada pasangan Anies Muhaimin, maka kemudian dia melihat Muhaimin itu siapa? Muhaimin adalah ketua PKB. PKB adalah partai yang dilahirkan oleh NU. Nah, maka salah satu isu yang muncul hari ini itu adalah kaitan dengan Mahfud yang dibranded sebagai orang Jawa Timur, khususnya di Madura, itu dengan berusaha untuk merebut suara Nahdliyin. Nah, jadi di sini sudah ada irisannya antara Caimin dengan Mahfud yang berusaha sebagai sama-sama orang Jawa Timur. Jadi Caimin Jawa Timur, lalu kemudian Mahfud juga Jawa Timur. Nah, ini Jawa Timur memberi kontribusi yang besar. Nah, maka saya kira Prabowo harus menghitung bahwa salah satu faktor yang menjadi penyebab kekalahan Prabowo dalam Pilpres yang pernah diikutinya itu adalah di basis Jawa Timur, basis NU Jawa Timur. Maka kalau itu menjadi hitungannya, Muhaimin ini Jawa Timur, lalu kemudian Mahfud juga Jawa Timur, maka Prabowo harus menghitung bahwa tokoh yang digait untuk menjadi pendamping, boleh jadi kalau mengikuti pengalaman belajar dari pengalaman sebelumnya, boleh jadi memasang kader NU, sebetulnya misalnya kayak Hovifah Indar Parawansa. Nah, kalau Hovifah Indar Parawansa yang menjadi pendampingnya, maka itu Hovifah diharapkan bisa menjadi gate voter bagi penarik suara di Jawa Timur, apalagi posisi sebagai gubernur. Itu misalkan kalau melihat petanya antara Caimin dengan Mahfud. Nah, tetapi kan ada juga nih yang lagi menyeruak dari kemarin itu terkait dengan Gibran. Nah, apakah Gibran atau Erick Thohir? Tentu saya kira juga ada alasannya masing-masing. Karena misalnya kalau Gibran, saya kira juga ada alasan. Ya bisa dijadikan alasan dari Gerindra kalau misalnya dipasangkan dengan Gibran. Pertama kan pengaruh Jokowi. Nah, lalu kemudian pemilih milenial. Mungkin itu menjadi alasan. Tapi mungkin karena terlalu kuatnya perlawanan terhadap putusan MK kemarin, mungkin juga itu menjadi pertimbangan sehingga ditarik bisa memilih Erick Thohir. Nah, Erick Thohir kekuatannya di mana? Nah, tentu Erick Thohir sebagai Menteri BUMN juga besar pengaruhnya, setidaknya dari pengalaman kerjanya, dekat dengan masyarakat, plus PSSI misalkan. Tetapi mungkin tidak bermain pada isu Nahdliyin, kalau misalnya Gibran dengan Erick Thohir. Meskipun Erick Thohir harus diingat bahwa Erick Thohir adalah bergabung di barisan Banser, ikut dengan Gusmen. Itu kan biasa dalam event-event misalnya satu abad NU, kalau nggak salah Erick Thohir itu sebagai ketua panitia. Jadi artinya Erick Thohir itu bisa diklaim juga bahwa Erick Thohir bekerja untuk jaringan-jaringan Nahdliyin. Kalau itu misalnya, kan kita lihat misalnya nih pakaian Mahfud itu pakaian simbol ormas gitu, simbol partai, simbol agama gitu, simbol religiositas. Itu mungkin saya kira tidak sekedar baju yang dipakai itu sekedar pakaian kebetulan, melainkan itu ada settingan, warnanya yang dominan, kemudian ada warna lain, ada motif-motif, itu kemudian ada yang pakai baju hitam, Ibu Mega pakai baju merah, sementara yang lain itu baju putih. Nah, itu juga kan sama ketika Caimin sama Anies sama Caimin itu juga pakai putih-putih ketika deklarasi. Nah, sekarang ini ketika mereka ditetapkan sebagai pasangan capres, mereka juga menggunakan pakaian yang saya kira simbolik gitu. Warna hitam adalah warna PDIP selain warna merah,
Ya. Sementara warna hijau itu sangat dekat dengan simbol Nahdliyin misalkan. Jadi boleh jadi di sini irisannya. Saya kira pasangan Amin, Anies Mohaimin itu tentu sedikit banyaknya katakanlah terganggu dengan masuknya Mahfud yang notabene bisa dianggap sebagai figur yang bisa mempengaruhi suara Nahdliyin, terutama di Jawa Timur, sehingga bisa menjadi rebutan. Jadi kita masih tanda tanya besar siapa kemudian yang ditetapkan oleh Prabowo sebagai wakilnya. Baik, terima kasih Pak atas informasinya dan juga sudah sharing-sharing bersama dengan Tribuners kali ini. Dan semoga sehat selalu Pak agar bisa kembali dapat berbagi lagi nantinya ketika ada topik-topik yang akan kita bahas terkait politik tentunya nanti Pak. Salam sehat Pak, sampai jumpa, terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas Pak. Dan juga sampai jumpa dan juga terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada sore hari ini. Tetap saksikan program-program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.